Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Alperini dengan NIM A1E123042, mata kuliah Evaluasi Diagnosis Kesulitan Belajar, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil trajektori lapangan, observasi dan wawancara dari anak MAS. Baiklah, di sini yang pertama itu dugaan kesulitan belajar si anak, di mana dari aspek-aspek yang ada, si anak ini tidak pernah memiliki prestasi akademik. Mungkin si anak klien saya ini mengalami kesulitan belajar dari berbagai aspek. Yang pertama dari sisi akademiknya, anak ini memiliki kesulitan belajar memahami konsep dasar dari tugas-tugasnya seperti matematika, yaitu perkalian, perhitungan, pembagian, dan yang lain-lain. Secara kognitif, anak ini memiliki kurangnya konsentrasi, kesulitan mengingat dan menganalisis informasi yang ada. Dari sisi emosional dan sosialnya, anak mungkin mengalami kurangnya kepercayaan diri, motivasi, dan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang. Dari segi fisik dan motoriknya sendiri, anak ini memiliki kesulitan mengkoordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, dan memiliki kebugaran fisik yang kurang. Adapun dari segi lingkungannya, lingkungan si anak ini tidak kondusif, yaitu kurangnya dukungan dan akses ke sumber daya belajar juga menjadi faktor utamanya untuk mengalami kesulitan belajar. Oleh karena itu, si anak ini perlu dilakukan evaluasi psikologi belajar dan akademik untuk pembantuan rencana belajar individual dan peningkatan lingkungan belajar untuk membantu anak mengatasi kesulitan belajar tersebut. Selanjutnya, penanganan yang telah dilakukan. Adapun penanganan yang telah dilakukan yaitu dari orang tua sendiri sudah berupaya dalam membantu anaknya. Orang tua sudah berupaya membuat jadwal belajar yang lebih terstruktur lagi ke depannya, membantu tugas sekolah anak apabila anak tidak paham dengan tugas sekolahnya, memberikan dukungan secara emosional, dan mengatur lingkungan belajar yang lebih kondusif lagi. Orang tua juga sudah mencoba berkomunikasi dengan anak apabila tetap tidak adanya perubahan. Orang tua anak bakal mencari bantuan lebih ahli jika diperlukan, seperti kepada guru dan yang lain-lain. Keluarga juga sudah mendukung si anak, seperti kakak, tante, dan omnya juga sudah memberikan motivasi yang besar kepada anak, sehingga si anak termotivasi dengan merasa nyaman dan percaya diri. Bahkan abangnya juga sering mengajari si anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah, walaupun cara mengajarinya sedikit emosional atau gertakan sehingga sering membuat si anak ini menangis dan takut dalam mengerjakan tugas sekolahnya. Selanjutnya, guru juga sudah berupaya dalam membuat rencana belajar individual, memberikan bimbingan menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif lagi, dan sudah berkomunikasi dengan orang tua juga di setiap pembagian rapot. Sekolah sebenarnya juga sudah menyediakan fasilitas belajar yang memadai, program bimbingan, sumber daya tambahan, dan lingkungan kondusif juga. Selanjutnya yaitu bab 2, fokus tinjauan, di mana yang pertama itu perkembangan, yaitu pengidentifikasian saya terhadap perkembangan si anak ini semuanya sudah bagus, tidak ada keterlambatan apapun dalam hal perkembangan anak. Nah, selanjutnya itu B, akademik. Dari sisi akademik si anak sendiri, akademik si anak rata-rata semuanya bagus. Hanya saja pada bidang matematika si anak ini memang kesulitan dalam hal perhitungan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu identifikasi kesulitan belajar, di mana yang bagian A, tinjauan dalam diri anak. Yang pertama itu, apakah kesulitan belajar tersebut akibat dari tidak berfungsinya otak? Si klien saya ini tidak. Fungsi otak atau yang lain, si anak bagus semuanya. Dan yang kedua, apakah gangguan belajar berada pada tingkat persepsi awal, tingkat managerial, tingkat simbolisasi, atau tingkat konseptual? Kalau dari si anak ini sendiri, gangguan belajar pada anak berada di tingkat konseptual, di mana si anak susah dalam memahami konsep matematika, padahal si anak sudah les matematika, tetapi otaknya masih saja sulit
dalam menangkap hal yang berhubungan dengan perhitungan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya itu, apakah kesulitan belajar bersifat verbal atau non-verbal? Ya, jawabannya ya. Si anak mengalami kesulitan belajar yang bersifat verbal, yaitu anak kesulitan memahami instruksi verbal. Lalu anak juga mengalami disgrafia, yaitu kesulitan menulis. Maksudnya anak susah menulis dengan cepat karena tangan si anak ini mudah lelah kalau sudah menulis dengan cepat karena tangan si anak ini mudah dengan menulis. Kalimat yang banyak dan nonverbal, di mana anak mengalami diskalkulia, yaitu kesulitan dalam memahami konsep matematika itu seperti apa. Nah, selanjutnya, apakah ada gangguan pada fungsi auditory, visual, atau psikomotorik atau gangguan modalitas inderawi tersebut? Jawabannya ya. Si anak ini mengalami gangguan pada fungsi auditorinya atau pendengarannya, sebab si anak mengalami kesulitan memahami instruksi secara verbal, yaitu kesulitan memahami perintah atau instruksi yang disampaikan secara lisan. Anak juga mengalami gangguan pada psikomotoriknya, di mana kesulitan dalam menulis, karena si anak ini susah dalam mengkoordinasikan gerakan tangannya. Anak tidak terlalu suka menulis, karena model si anak menulis, yaitu terlalu menekan pena atau pensil ke jari sehingga menyebabkan tangan mudah lelah dan berakhir jarinya gembung, diakibatkan terlalu menulis dengan tekanan tersebut. Lalu selanjutnya, jenis kesulitan belajar apa yang menjadi dugaan? Nah, jadi jenis kesulitan belajar yang menjadi dugaan paling kuat itu diskalkulia. Mengapa? Sebab hasil dari wawancara yang sudah saya lakukan, bahwa si anak ini dari awal sudah dipantau oleh orang tuanya bahwa si anak susah dalam memahami segala konsep matematika yang ada. Walaupun anak sudah dibuat les matematika, tetapi tetap saja si anak masih saja sulit atau lambat dalam memahami konsep matematika itu seperti apa. Nah, selanjutnya, bagaimana tingkat kesulitannya? Yang pertama itu, kesulitan memahami konsep operasi matematika, yaitu penjumlahan, pembagian, perkalian, ataupun pengurangan. Nah, yang kedua, sulit menghitung dalam kepala. Yang ketiga, kesulitan memahami konsep desimal dan persentase. Dan yang keempat, sulit memecahkan masalah matematika sederhana. Nah, selanjutnya, apakah ada gangguan Sambon-Tegen? Jawabannya tidak ada. Selanjutnya, apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian atau infantilisme atau kekanak-kanakan? Jawabannya ya. Si anak ini mengalami keterlambatan kognitif, di mana anak kesulitan dalam memahami konsep dan ide kompleks. Yang selanjutnya, apakah ada gangguan psikomotorik? Jawabannya ya. Ada kesulitan dan menulis karena mengkoordinasikan gerakan tangan tersebut. Selanjutnya, apakah ada gangguan dari karakteropati, suka membolos atau acuh tak acuh? Jawabannya ya. Terdapat gangguan pada prokrastinasi atau suka menunda-nunda pekerjaan dalam mengerjakan tugas sekolahnya sampai batas waktu terakhir. Dan si anak ini juga suka menggunakan waktu untuk bermain game atau menonton video di YouTube daripada belajar. Dan yang selanjutnya itu apakah ada kelainan dalam temperamen? Jawabannya tidak ada. Selanjutnya bagian B, di mana di bagian B ini yaitu tinjauan lingkungan anak, di mana yang pertama, apakah karena pengaruh masyarakat seperti masuk sekolah tidak teratur atau sering pindah sekolah? Jawabannya tidak. Bahkan orang tua si anak ini sungguh disiplin dalam urusan pergi atau tidaknya sekolah. Karena apabila anak demam atau sakit, barulah si anak dapat izin untuk tidak masuk sekolah. Kedua, apakah karena keterlambatan pedagogis dan moral seperti kurang pendidikan dan bimbingan orang tua? Jawabannya tidak. Tidak terdapat sangkut paut yang terjadi terhadap anak sesuai dengan opsi yang ada di atas. Yang ketiga, apakah karena kesehatan alasan mendidik neurotis seperti pendidik yang terlalu banyak menuntut, terlalu melindungi, memanjakan, atau orang tua yang kurang konsisten? Jawabannya ya. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan itu disebabkan dari pola asuh orang tua yang kurang konsisten ketika di rumah dan mengurus waktu anaknya, baik dari segi waktu mengerjakan tugas sekolah, waktu bermain bersama teman, bahkan waktu bermain game atau nonton YouTube. Nah, selanjutnya, apakah karena faktor instrumental baik di sekolah maupun di rumah? Jawabannya ya. Dari hasil wawancara yang telah saya tangkap bahwa si ibu anak ini berjualan sembako di rumah. Jadi tempat belajar si anak ini sebenarnya kurang kondusif atau memadai untuk belajar, disebabkan tidak fokusnya si anak karena ramainya pembeli sehingga dapat memboyarkan konsentrasi si anak. Nah, masuk ke bagian C, yaitu penelaahan masalah. Di mana yang pertama itu kependidikan.
Bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah? Jawabannya, hasil belajar yang diperoleh si anak di sekolah cukup baik kalau dibandingkan dengan nilai rata-rata sekolahnya. B. Bagaimana perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas atau seusianya? Jawabannya, perbandingan hasil belajarnya yaitu dalam kemampuan memahami materi di bidang matematika masih tertinggal cukup jauh dari teman sekelasnya, tetapi dalam bidang studi yang lain, si anak ini mampu berbanding dengan teman-teman sekelasnya. Yang C. Bagaimana kaitan hasil belajar saat ini dengan yang pernah dicapai pada saat yang lalu? Jawabannya, kaitan hasil belajar saat ini dengan yang lalu tentu jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, baik itu hubungan dari kemampuan antara satu bidang dengan bidang studi yang lainnya. Saya kini sekarang lebih mampu berpikir kritis dan lebih kreatif, dan pencapaian prestasi akademik anak juga lebih bagus daripada yang lalu. Selanjutnya, bagaimana komposisi kegiatan-kegiatan kurikuler yang mencakup mata pelajaran ekstrakurikuler? Jawabannya, ya, tidak memberatkan si anak karena ia tidak mengikuti kegiatan apapun itu di sekolah, baik itu kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya, apakah ruang belajar di rumah dan di sekolah memudahkan anak berekspresi secara memadai, dapat cepat diatur, diubah sesuai kebutuhan belajar? Jawabannya, sebenarnya kurang memadai apabila di rumah, karena di rumah itu orang tua si anak ini berjualan dan posisi rumahnya itu bisa dibilang bentuk rumah tapi berjualan, sehingga ibu si anak ini juga susah dalam mengatur kebutuhan belajar si anak karena yang mengatur belajar si anak ini keseringan diatur oleh abangnya apabila abangnya ada di rumah. Tetapi ruang belajar di sekolah sudah cukup memadai karena di sekolah si anak diatur dalam sesuai kebutuhan sehingga anak bebas dalam berekspresi apa saja. Selanjutnya, apakah terdapat ventilasi yang cukup memadai? Jawabannya ya, sudah terbilang cukup memadai karena si anak ini mengatakan ia sangat segar ketika menghirup udara yang masuk ke dalam kelas maupun di luar kelas. Tetapi yang menjadi permasalahannya, walaupun ventilasi sudah cukup memadai, tetapi si anak masih saja sulit dalam konsentrasi ketika belajar. Apakah tempat belajar berada di lokasi perdagangan, industri, pusat rekreasi, atau di daerah pemukiman yang padat? Jawabannya ya. Lokasi tempat belajar si anak ini berada di tengah-tengah pemukiman yang padat. Maksudnya, posisi tempat belajarnya ini yaitu berada di tengah-tengah sekolah antara SMA dan SMK. Nah, selanjutnya, apakah ketika di sekolah semuanya laki-laki atau sebaliknya? Jawabannya tidak. Di sekolah si anak ini sebanding jumlah antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Selanjutnya, apakah sarana dan fasilitas belajar yang cukup? Jawabannya ya. Di sekolah si anak ini memiliki sarana dan fasilitas belajar yang lebih dari cukup. Selanjutnya, apakah sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lain-lain bersih dan kondusif? Jawabannya sudah kondusif, tetapi terkadang di sekolah itu air sering mati. Jadi anak kurang suka untuk buang air kecil apabila berada di sekolah, sehingga anak sering menahannya hingga pulang ke rumah. Selanjutnya, dari sisi psikologis. Yang pertama, bagaimana tingkat kecerdasan secara umum? Dari aspek kognitif, anak sudah mampu membaca dan menulis dengan sangat baik dan sudah dapat mengenal serta memahami konsep waktu, ruang, dan ukuran. Dari aspek bahasa, anak sudah mengerti dalam menggunakan kosakata yang luas dan mampu berkomunikasi yang baik. Dari aspek sosial emosionalnya, anak sudah menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan keingintahuannya. Dari aspek motorik, anak sudah bisa menunjukkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Selanjutnya, bagaimana kemampuan aktual atau bakat khusus yang dimiliki si anak? Si anak ini sudah mampu berpikir kritis dan memiliki daya ingat yang bagus dalam bidang pengetahuan. Bakat dan minat yang dimiliki si anak ini yaitu di bidang olahraga, yaitu bulu tangkis. Selanjutnya, bagaimana perhatian dan konsentrasi dalam belajar? Si anak ini cukup konsentrasi dalam belajar di semua bidang kecuali di bidang matematika karena setelah saya wawancarai, anak ini tidak minat atau tidak suka dalam matematika karena merasa sulit dalam pengerjaan semua tugasnya. Selanjutnya, bagaimana motivasi belajarnya? Motivasi belajar si anak berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu seperti rasa ingin tahu yang tinggi dan kesenangannya dalam belajar di mata pelajaran IPS dan bahasa Inggris. Dan motivasi belajar si anak ini juga berasal dari luar, yaitu dari orang-orang terdekatnya, sering memberikan penghargaan sehingga dapat membuat si anak ini semangat dalam belajarnya. Selanjutnya, bagaimana kondisi perasaan, emosi atau si anak dalam memahami diri?
si anak ini bisa memahami dan mengenali emosinya, dan si anak merasa percaya diri atas pencapaian yang telah didapatnya. Konsep diri yang dimiliki si anak ini sungguh percaya diri bahwa dirinya memiliki kelebihan dibanding dengan teman-temannya dalam mata pelajaran IPS. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fisik atau kesehatan. Yang pertama, bagaimana kondisi penginderaan? Apakah berfungsi secara partial atau terintegrasi tanpa ada hambatan? Jawabannya, kondisi penginderaan si anak semuanya baik dan tidak ada masalah apapun dalam penginderaannya. Yang selanjutnya, apakah makanan sudah tercukupi atau dengan makanan-makanan bergizi? Jawabannya, alhamdulillah, semua makanan gizi si anak sudah tercukupi. Selanjutnya, apakah anak lahir dengan normal? Jawabannya, alhamdulillah anak lahir dengan normal. Selanjutnya, apakah anak mempunyai penyakit yang kronis? Tidak ada. Selanjutnya itu di bagian sosial. Nah, di bagian sosial ini yang pertama, bagaimana karakteristik orang tua peserta didik seperti pengalaman pribadi ataupun penerapan pola asuh sikap orang tua terhadap anak? Jawabannya, karakteristik orang tua terhadap si anak ini berdasarkan pengalaman pribadinya, orang tua memiliki trauma ketika masih kecil karena sering tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya, sehingga pada saat punya anak seperti sekarang ia tidak mau membatasi hal seperti itu. Falsafah hidup orang tua sendiri yaitu yakin dan percaya sekarang waktunya untuk bersusah-susah dahulu, tetapi nantinya akan berbuah hasil yang bagus, yaitu mereka yakin bahwa anak-anaknya bakal sukses. Berdasarkan pekerjaan si ibu, si anak ini bahwa ibunya berjualan di rumah, sehingga ibunya bisa memantau segala kegiatan si anak di rumah walaupun sambil berjualan. Status ekonomi mereka bisa dibilang tercukupi, tetapi terkadang si ibu merasa sulit dalam membagi uang karena mereka masih mengontrak rumah, yaitu berjualan, sehingga terkadang kalau di akhir tahun segini si ibu bakal pusing untuk membayar kontrak rumah. Lalu selanjutnya itu pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu fleksibel, santai mendengarkan si anak, konsisten dalam membatasi kebebasan anak, membiasakan anak untuk meminta maaf duluan apabila ada kesalahan. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan sikap orang tua seperti over ambisius, overprotective, dan yang lain-lain? Sikap yang dimiliki orang tua si anak ini sungguh fleksibel, yaitu mendukung di setiap proses belajar si anak dan netral, tidak hanya fokus pada hasilnya saja, memberikan kebebasan dengan batasan yang wajar, serta menerima perubahan dan penyesuaian dalam diri anak. Selanjutnya, apakah ayah anak juga termasuk orang yang suka bekerja keras, ulet, bergaya santai, dan yang lain-lain? Nah, ayah si anak ini bergaya santai, maksudnya itu mampu membantu anak mengelola stres dan menikmati hidup ini, sehingga dapat meningkatkan kemampuan si anak dalam menghadapi tantangan yang ada. Selanjutnya, apakah keluarga memiliki banyak anak, sedikit, mempunyai anak tunggal, anak tidak, atau anak yang diadopsi? Jawabannya, keluarga ini memiliki anak sebanyak 3 orang, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Nah, selanjutnya, apakah hubungan orang tua anak dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam budaya setempat? Jawabannya tidak. Orang tua si anak tidak terpengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaan dalam budaya setempat karena sejatinya mereka mengikuti kata hati dan mereka sendiri yang terbaik untuk anak mereka. Nah, selanjutnya masuk ke bab keempat, yaitu kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dengan kesan belajar yang telah saya wawancarai, yaitu yang dialami anak ini bahwa anak diketahui mengalami kesulitan belajar yang disebut diskalkulia, di mana diskalkulia adalah gangguan yang membuat si anak kesulitan dalam memahami dan mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan matematika. Anak merasa sulit menghitung, mengingat rumus, memahami simbol matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sulit menghitung dalam kepala, dan memecahkan soal yang membutuhkan logika atau pemikiran abstrak. Kesulitan tersebut mempengaruhi kemampuan anak dalam mengerjakan atau mengikuti pelajaran matematika di sekolahnya dan juga aktivitas sehari-hari yang melibatkan angka. Dan anak juga mengalami gangguan pada disgrafia, di mana kesulitan dalam menulis karena mengkoordinasikan gerakan tangan. Si anak tidak terlalu suka menulis karena model si anak menulis yaitu terlalu menekan pena atau pensil ke jari, sehingga menyebabkan tangan mudah lelah dan berakhir jarinya gembung, diakibatkan terlalu menulis dengan tekanan tersebut. Oleh karena itu, anak memerlukan bantuan khusus seperti cara belajar yang lebih mudah dipahami dan penggunaan alat bantu pembelajaran yang menarik. Penting untuk memberikan dukungan sejak dini agar anak bisa mengatasi kesulitannya dan lebih percaya diri lagi dalam belajar matematika dan menulis. Nah, selanjutnya itu saran.
Di sini yaitu saran dari orang tua, guru BK, dan guru atau wali kelas. Nah, saran dari orang tua sendiri untuk orang tua yaitu bagi orang tua hal paling penting adalah memberikan dukungan emosional. Anak tidak boleh merasa gagal atau minder karena kesulitannya. Orang tua perlu memberi semangat dan apresiasi terhadap si anak untuk menunjukkan kemajuannya, sekecil apapun itu. Di rumah, usahakan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tenang agar si anak lebih fokus lagi. Daripada memaksa, cobalah anak-anak belajar lewat permainan atau aktivitas seru yang melibatkan angka dan huruf. Selain itu, penting bagi orang tua untuk bekerja sama dengan guru di sekolah atas kemajuan anak untuk dalam belajarnya. Jika perlu, orang tua juga bisa berkonsultasi dengan psikolog atau terapis pendidikan agar anak mendapatkan bantuan yang lebih tepat lagi. Nah, yang kedua, guru BK. Kebetulan di sekolah saya kini belum memiliki guru BK, jadi lanjut ke ketiga, guru non BK, yaitu wali kelas. Di mana wali kelas ini bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami, seperti gambar, video, atau permainan interaktif. Jika anak mengalami kesulitan memahami materi, guru dapat memberikan tugas dalam berbagai format, seperti soal lisan atau tugas berbasis praktik. Untuk anak yang kesulitan menulis, guru sebaiknya memberi waktu tambahan saat mengerjakan tugas dan tidak memaksanya menulis cepat. Proses belajar lebih penting daripada hasil akhir, sehingga guru perlu menilai anak berdasarkan kemajuan, bukan hanya hasil akhirnya. Di dalam kelas, guru sebaiknya menciptakan suasana yang ramah dan tidak membandingkan anak dengan teman-temannya. Sebaiknya guru perlu memberikan dukungan dan motivasi belajar agar anak merasa dihargai dan semangat untuk belajar. Guru di kelas juga perlu belajar sama dengan orang tua agar bisa memberikan dukungan yang lebih maksimal kepada anak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.